Nah, aku baru nyadar bahwa UT ini sebenarnya sudah lama Pen nerap ke pembelajaran jarak jauh. Sejak tahun 84. Wah, 84. Aku baru umur setahun, Pen. Nah, iya. Setahun, Pen. Sama, kita kan semua. Iya. Nah, jadi maksud aku tuh Pen mana lah Pen kiat UT. Kan kalau kampus lain kan masih baru. Iya. Aku dengar banyak kampus yang susah nyari mahasiswa. Nah, mungkin bisa ini jadi pembelajaran atau bisa sharing lah Pen ya, bahwa UT ini cak manunian pembelajarannya dengan menerapkan pembelajaran jarak jauh, tapi mahasiswa itu bisa belajar secara maksimal. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar netizen galau pencinta channel YouTube Aan Muzar? Kali ini Kulo lagi bertandang di sebuah universitas yang ada di bilangan mana nih, Pak Stephen? Sultan Muhammad Mansur Bukit Atau Kecil. nyebutnya apa? Dekat apa ini? Bukit Siguntang. Bukit Siguntang. Nah, mungkin masih bisa lanjut cerita Sriwijaya, men. Betul. Laju flashback gitu ya. Flashback. Nah, jadi apa namanya tuh bagi Bang Cepice itu pasti sudah banyak tahu ya. Ini kampusnya itu ialah kampus Universitas Terbuka. Beli plus kepada Universitas Terbuka. Jadi aku ini sedang sama kawan sejak lama kawan kuliah kebetulan satu angkatan, cuma tamat duluan beliau. Cara kita nih mahasiswa abadi atau mahasiswa yang dicintai dosen. Bisa jadi. Kemudian juga pernah satu pegawai di televisi lokal sebut bae inisial Serja TV ya. Bukan inisial itu. Jalanin itu, judulnya. Jadi itu masih belum di ruko dulu Pen. Masih di rumah. Masih rumah. Iya, raso aku tuh rumah kantor. Kalau di Begawi ini ya, tapi tidak di rumah. Jadi kami dulu pernah satu bendera lah ya dulu sama di Serja TV, kemudian akhirnya berpisah, beliau melantau ke Jakarta, akhirnya wah sekarang sudah menjadi seorang pejabat lah kira-kira di Universitas Terbuka Palembang. Kalau aku alhamdulillah belum jadi pejabat, tapi alhamdulillah potongan lado. Iya, potongan lado, tinggal jahitan bae. Itu kira-kira. Tapi pencaknya agak lemak bergesa kalau kita ini ya. Bukan masker, tapi tenang bae pemirsa galau-galau, kita ini sudah standar prokes. Tadi aku masuk ke UT sudah cuci tangan, sudah dipakai apa? Cek suhu tubuh. Dan ini selama syuting Pen. Oke, siap. Cek sinetron. Biar kejingoan ya dah. Iya. Kami biar kejingoan, kami nak ngambek ke sama netizen, kami sama-sama berjanggut. Kami dari Persatuan Janggut Indonesia. Apa dia singkatannya, Pen? PJI. Bukan yang rombongan yang ganteng dulu yang sama mesti Ratno dulu apa dia tuh? Palembang Ganteng Club. Oh iya, PGC. Mungkin apa kabar Ratno kalau lagi nonton konten ini lagi kita sebenarnya sama angkatan FISIP. Kurasa sekarang sudah live galau ini yang nonton. Jadi kami ini sama-sama seangkatan di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik ya, jurusan Administrasi Negara. Dulu tuh masih ada 2 jurusan ya Pen? Ada. Dulu baru jurusan Administrasi Negara sama Sosiologi. Sekarang sudah banyak Pen, ada Ilmu Komunikasi, itu ya? sudah ada HI. Nah sayangnya jurusan kita Pen, jurusan tertua, kate lagi. Lagati namu. Administrasi Publik. Iya, jadi gelarnya pun kita ini aneh Pen ya. Kuliah di jurusan Administrasi Negara, gelarnya SIP. Sarjana Ilmu Politik. Nah, sementara akhirnya sekarang dibenari kan. Kuliahnya sarjana Administrasi Publik, gelarnya SAP. Jadi pas. Jadi pas ya. Iya, kalau kemarin aku bingung mesti. Jadi ditanya wong apa jurusan kita? Jurusan apa kok? Di jurusan ini ijazah Ilmu Politik punya. Tapi kuliah jurusan Administrasi Negara ya. Pacak galau berarti. Yang lemah itu pas ngelamar pegawai Pen. Iya. Administrasi Negara masuk, Ilmu Politik masuk. Nah, di mana be jadi? Jadi itulah kira-kira apa prebul Pen ya, kita. Jadi siap. Singkat cerita aku nih kemarin nyingok medsos beliau kawan nih. Ngomong ke bahwa kalau kampus yang lain nih baru nak berejo daring. Wah, dengan ada Zoom meeting lah. Kemudian Google Form juga ya, Google Meet, macam-macam ya, segala macam. Nah, aku baru nyadar bahwa UT ini sebenarnya sudah lama Pen nerap ke pembelajaran jarak jauh. Sejak tahun 84. Wah, 84. Aku baru umur setahun Pen. Nah, iya. Setahun Pen. Sama, kita kan semua. Iya. Nah, jadi maksud aku tuh Pen mana lah Pen kiat UT. Kan kalau kampus lain kan masih baru. Iya. Aku dengar banyak kampus yang
susah nyari mahasiswa. Nah, mungkin bisa ini jadi pembelajaran atau bisa sharing lah Pen, bahwa UT ini cak manunian pembelajarannya dengan menerapkan pembelajaran jarak jauh, tapi mahasiswa itu bisa belajar secara maksimal. Boleh. Oke Pen, silakan. Jadi ini bukan tips ya, Muzar. Kalau kita bilang UT itu sudah yang paling bagus juga nggak bisa juga bilang seperti itu kan. UT itu sebenarnya satu di antara beberapa universitas yang saat ini menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Kalau dulu kita pemain tunggal, kita monopoli. Jadi PTJJ itu yang melaksanakan UT. Sekarang organ tunggal. Bukan. Sekarang jadi semua universitas boleh melaksanakan pendidikan jarak jauh. Unsri, UI, bahkan ITB itu sudah mulai. Ya. Yang sudah lama itu seperti Bina Nusantara, BINUS ya. Sekarang ada lagi Asian Cyber University. Jadi kenapa saya berani menyebutkan nama-nama universitas ini? Karena paradigma UT juga sudah berubah sekarang. Sekarang ini bukan lagi semuanya harus masuk UT, bukan. Sekarang ini bagaimana kita membantu pemerintah meningkatkan angka partisipasi kasar kita, pendidikan tinggi kita yang jauh di bawah, bahkan kita tidak bisa bersaing dengan Asia Tenggara. Nah, kalau bukan dengan pendidikan jarak jauh, ini tidak mungkin, Muzar. Misalnya kita mengandalkan semuanya harus tatap muka. Kapasitas universitas berapa sih? Daya tampung ruangan kelas berapa? Nah, kalau tidak dengan pendidikan jarak jauh, maka APK kita tetap di bawah 30. Bahkan untuk bersaing dengan negara jiran saja susah kita sekarang. Nah, kalau dulu orang Malaysia itu datang ke Indonesia belajar, kemudian menyerap ilmu, termasuk juga pengelolaan universitas. Sekarang terbalik. Kita dikirim ke Malaysia untuk belajar, bukan belajar, jadi pembantu. Nah, ini masalahnya nih. Masalah ini sebenarnya. Walaupun kita bicara dengan santai, tapi di sini masalah kita. Jadi karena pendidikan tinggi ini sangat penting, kami ngajak universitas lain, ayo semua jadi UT sekarang. Karena pandemi ini kan tidak bisa semuanya berkumpul dalam hal pembelajarannya maksudnya. Dalam pembelajaran ya. Bukan berarti semuanya merger jadi UT. Bukan. Jadi gini, kenapa kita bisa bertahan? Yang pertama, ya tadi sudah dijelaskan Ibu Direktur, kita sudah jadi pemain lama, infrastruktur internal sudah siap, kemudian dukungan pemerintah sudah siap. Dukungan pemerintah itu misalnya pemerintah punya program, semua guru harus S1. Kan nggak mungkin diserahkan satu universitas. Yang bisa menampung sebanyak-banyaknya mahasiswa, bahkan kami kena target, kami ditargetkan menteri itu 1 juta mahasiswa, itu di UT. Nah, dari tahun 92 kalau tidak salah Jar. Jadi guru SD, guru PAUD itu kita tingkatkan kualifikasi. Setelah sekarang semua tercapai, ternyata APK kita masih rendah. Itu gara-gara apa? PR kedua nih untuk universitas, bukan hanya UT. PR kita bersama untuk meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi. Nah, jadi karena ini semua jadi tugas dari pemerintah, rahasia kedua adalah kita harus menciptakan sistem yang kalaupun mahasiswa tidak dapat jaringan internet online, karena kan orang ini sekarang heboh nih, kuliah online, merdeka belajar. Pas lagi mati sinyal nggak bisa belajar. Mati lampu sinyal Mati lampu. Daerah Lalan kan. Lalan itu 5 jam naik speedboat dari bawah jembatan. Mati lampu. Jangankan sinyal internet, nelpon lagi tidak bisa. Benar. Nah, jadi dengan begitu apakah selesai masalah dengan pembelajaran online? Enggak selesai. Jadi kunci kedua adalah universitas itu harus punya bahan ajar yang bagus. Nah, itu kata bahan kunci. ajar yang bagus itu adalah saat mahasiswa baca itu buku, dia seolah-olah sedang berhadapan dengan dosen. Jadi interaktif. Misalnya kemarin kita sudah belajar pertemuan pertama tentang A. Sekarang kita masuk tentang B. Jadi berkaitan antara satu modul dengan modul lain. Berkesinambungan. Ini teman-teman yang tutor. Jadi dia paham. Nah, jadi berkesinambungan dan interaktif dengan mahasiswa. Nah, bahan ajar ini yang masih mahal. Jadi bahan ajar ini tidak disusun oleh orang UT saja, tapi kita bekerja sama dengan UI, ITB, UGM untuk menyusun satu bahan ajar, sehingga jadilah namanya buku materi pokok. Itu setiap mata kuliah ada? Setiap mata kuliah. Jadi UT itu kenapa agak susah membuat satu program studi? Karena satu, dia harus layak borang dulu. Prodi itu misalnya muncul, misalnya prodi pariwisata, muncul prodi pariwisata. Secara struktur, manajemen dan lain-lain itu sudah cukup. Bahan ajarnya juga harus dites. Bisa tidak mahasiswa memahami modul tersebut tanpa bertemu dengan dosen? Nah, yang ini yang agak lama nih. Sehingga setelah bahan ajar siap baru launching. UT sudah sejak lama. Jadi kita perbarui terus, Jar.
Tidak hanya satu bahan ajar, tapi seluruh bahan ajar itu usianya paling lama 3 tahun. 3 tahun kemudian dia sudah harus direvisi. Kira-kira Misalnya tuh, pajak. Pajak itu kalau tidak direvisi, misalnya pelajaran tentang sistem perpajakan Indonesia, misal. Aturan kan berubah. Aturan berubah. Bener. Kalau kita hanya pakai bahan ajar lama mungkin nggak. Sudah pasti kan. Nah. Tapi kira-kira untuk satu mata kuliah, bukan satu mata kuliah, untuk satu ilmu, misalnya ilmu komunikasi, paling nggak itu berapa modul itu? Kalau modulnya satu mata kuliah satu modul, bukan satu modul, satu buku terdiri dari 12 modul. 12 modul. Jadi di dalamnya itu ada modul-modul. Ada rahasianya juga kenapa dibilang modul. Nah, kenapa? Jadi ada kemarin itu Pak Profesor Atwi ya, dia yang senior kita dulu pernah jadi rektor juga sebelum Ibu Profesor Tian, kemudian sekarang Profesor Ojat ya. Jadi Profesor Atwi ini bilang kenapa nama buku materi pokok ini ada modul gitu. Karena dia seperti apa namanya, modul itu kan apa kalau pesawat apa namanya ulang-alik itu, Iya. sebelum dia terbang ke angkasa gitu kan, Ada yang itu kan ada roket kan. Iya. Nah, roket itu tuh kan ada modul-modulnya gitu. Modul pertama itu yang mendorong dia ke level stratosfer misalnya. Modul kedua dia yang keluar angkasa dan modul terakhir dia yang mendorong. Berarti intinya berkesinambungan tadi ya. Jadi berkesinambungan. Jadi nggak boleh modul 1 dan modul 9 itu tidak berhubungan. Nggak bisa. Nah, itulah kenapa UT itu menamakan bahan ajarnya itu terdiri dari modul-modul tadi. Karena semuanya harus dilalui mahasiswa. Itulah kenapa kunci ketiga adalah kita ajarkan mahasiswa kita bagaimana mempelajari buku materi pokok dengan berkesinambungan. Jadi bukan kayak baca novel ya. Misalnya ada waktu luang baca, besok kayak baca lagi. Besok lompat bela ke modul 9. Nah, itu nggak akan berhasil tuh biasanya. Jadi kita tidak memungkirin mahasiswa kita banyak, untuk di Palembang aja 17.000. Kadang-kadang terkendalanya itu bukan karena infrastruktur ya, karena kita udah siapkan ya, Jar ya. Tapi karena ini tadi, di dalam hatinya tadi, dia belum siap belajar mandiri. Intinya sebenarnya kalau mandiri itu membaca ya. Membaca. Iya kan? Jadi kuncinya baca. Iqra, ya kan? Nabi Betul. Muhammad kan Iqra. Yang pertama disuruh Iqra, baca. Jadi inti kata kuncinya. Walaupun Nabi nggak bisa baca. Iya. Nah, tapi dia disuruh baca. Disuruh gitu baca. Kan? Nah, itu. Intinya membaca itu kan kata kuncinya membaca, mandiri. Mandiri. Iya kan? Kalau jadi walaupun online itu canggih, internet kemudian aplikasinya sudah sempurna, lah kalau nggak bisa diakses tadi bagaimana? tapi masih ada kelemahannya juga. Iya. Ya pertama tadi seperti Pak Stephen bilang, sinyalnya nggak lihat. Iya. Apa ini? Ngomong apa Bu tadi Bu? Misalnya udah ngobrol, ada tuh profesor dari universitas mana itu yang viral di berita, dia udah ngobrol 2 jam ternyata mute. Mahasiswanya juga masa bodoh gitu. Nah, itu sering terjadi juga itu. Jadi berarti sama iyo ya. sama, mahasiswanya mungkin sudah online dia tidur lagi gitu. Profesornya nggak memperhatikan sampai detik. Berarti intinya pas UT ini kalau untuk pandemi ini kata masalah ya? Kalau Nggak ada masalah. Pandemi, non pandemi sama. Jadi gini, saya tuh cuman khawatir satu hal. Kita ini kehilangan satu generasi, Jar. Apa? Ini kan udah 1 tahun ya. Kalau nggak salah udah ulang tahun nih pandemi Iya, kita sudah ini. bulan 2 ini. Bulan 2 ini kan udah ulang tahun. Corona. Jadi banyak lulusan yang angkatan pandemi gitu yang nggak pernah ketemu, tahu-tahu tamat gitu kan. Nah, ini saya khawatirnya kalau ini terus terjadi, ini mungkin kekhawatiran pribadi bukan universitas terbukanya ya. Walaupun online canggih, walaupun fasilitas sudah kita siapkan, interaksi sosial itu tetap perlu. Seperti saya dengan Muzar ini ya. Kan sering nggak ketemu nih, jauh gitu kan, jarak jauh. Tapi kan pas ketemu banyak cerita, aku ternyata kesini. Nah, itu yang mahal sebenarnya teman-teman. Rasanya. Rasa bertemu dengan teman gitu kan. Interaksi sosial, ada pengalaman pribadi yang diceritakan. Saya sedih sebenarnya lihat terutama anak kita ya. Anak kita yang tadinya harusnya sudah bergaul dengan teman-temannya gitu. Karena keterbatasan ya, karena kuliahnya lewat HP sekarang kan, sekolahnya kan lewat ini bukan lagi WhatsApp anaknya, gitu. emaknya, bapaknya melok sekolah kan. Itu. Jadi ini kekhawatiran kami mungkin ya. Kita sebagai orang tua juga khawatir anak-anak kita kehilangan itu tadi ya. Rasa pergaulan sosial dan lain-lain itu tadi. Hingga kalau dulu kan silakan bergaul dengan sebanyak-banyaknya orang. Sekarang kan dibatasi kan gitu. Nah, takutnya gini, nanti ada generasi yang sudah terbiasa sendirian ya. Saat ini semua sudah kembali lagi menjadi normal, nah kerjasama tadi berkurang.
Interaksi sosial berkurang, jadi orang introvert gitu. Iya. Tapi kira-kira Dia terbiasa dengan kesendirian. kira-kira- Nah, ini juga nanti indikasi makin banyak jomblo berarti nanti. tapi kira-kira Pak Stephen dewek mau mana? Apa yakin nggak kita ini balik normal? Kalau saya yakin. Karena Allah sendiri menjanjikan setiap penyakit ada obatnya, Oke. kecuali mati. Oke. Nah, berarti ini kan ada obatnya. Cuman masalahnya itu apakah kita mau belajar dari kejadian ini? Cuma kapan ketemunya itu? Itu. Sebenarnya yang diperbaiki itu masyarakat dulu. Masyarakat dulu ya. Kita ini kan masih nggak sadar protokol gitu. Oke, cuci tangan. Cuci ya, tangan. Ini kadang sudah habis nangkul, langsung makan. Langsung Kan mestinya makan. bersih. Sebenarnya Dulu ini kan diajarin, kita ini iya. lagi diajarin. Cuci tangan. Bener. Perilaku bersih, PHBS. beludah-beludah itu atau Iya, jangan bersin-bersin tuh basing-basing. bagaimana. Batu harus kayak ini baru tahu sekarang kan batu kayak gini ternyata. Gitu kan. Benar. Nah, sekarang kita diajari pola hidup bersih padahal dulu sudah lama diajarkan itu kita mau sholat harus wudhu dulu macam-macam ya. Benar. Nah. Tapi kepalangan ngomong sudah nyinggung masalah apa namanya antisipasi penyebaran COVID tadi. Nah kan kalau tenaga kerja kesehatan kan sudah vaksin. Nakes ya? Nah, Pak Stephen juga Termasuk sebagai TNI Polri ya? Iya, salah seorang apa ya tenaga pendidikan juga ya? Iya, dosen. Nah, kira dosen juga. Menurut Pak Stephen, profesi kita juga perlu nggak? Perlu. Oke. Kalau dikatakan perlu, ya sangat perlu malah. Kenapa? Karena dosen itu bukan hanya ngajar, walaupun ngajar sekarang bisa digantikan dengan online ya. Oke. Bisa digantikan dengan apa namanya aplikasi dan lain-lain gitu kan. Oke. Tapi kan ketemu dengan masyarakat kita tetap harus dilaksanakan. Misalnya kayak gini kan. Saya juga walaupun dosen, saya juga nerima teman-teman wartawan gitu kan. Saya juga kadang-kadang kayak kata Ibu Direktur tadi, ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat, datang ke komunitas gitu kan, menyelesaikan masalah mereka di situ. Itu bagian dari Tridharma Iya. pekerjaan utama dosen gitu kan. tinggi, iya, iya. Perguruan tinggi kan. Ada 3 ya? Iya, bahkan itu dinilai gitu kan. Nah, kalau cuman nakes dan ini, oke lah dia mereka karena garda terdepan gitu kan. Langkah selanjutnya mungkin yang sering bertemu dengan masyarakat ya. Kalau enggak tuh budak tak sekolah-sekolah, Pen. Nah, itu makanya guru misalnya. Guru kan walaupun dia tidak sekolah langsung di kelas, Oke. tidak ketemu dengan murid, dia tetap datang ke sekolah. Gitu kan? Menerima tugas juga kan sama aja sebenarnya dia nerima tugas gitu dari murid-muridnya, tetap ketemu. Ada lagi saya sama wali murid nih, Pen. Taruhlah anak sekolah negeri kan gratis. Iya. Yang sekolah di swasta itu. Bayaran yang sama. SPP-nya yang 1 juta 2 juta, yang ada ini sekolah tidak. SPP jo malah lanjut terus kan. Yang ngajar orang tua. Ini orang tua begawi laju urung, nak masak untuk laki laju urung, terhambat kan. Karena ada PR. Ada yang lucu lagi nih, gini apa kawan kita guru, aku nih ujinya semenjak jadi daring ini ketawa ujinya. Anak murid itu buat tugas kan ketawa nih. Iya. Misalnya menulis ya. Dari baris ke satu, kedua aku masih yakin ini ya, Iya. siswaku. Tapi yang baris ketiga, kok rapi nih ada. Padahal biasanya kan baris 1 ke 2 rapi, yang ketiganya amburadul gitu ya. Karena kan tahu lah dewek, namanya belajar di rumah. Kan mungkin pengawasan jika rupanya anaknya lagi tidur misalnya kan. Nah sudah uang tua kesian. Tidak semua orang tua itu menguasai namanya itu pedagogi. Apa itu? Ya belajar untuk anak-anak Iya. di bawah umur gitu kan. Benar. Karena mereka kan tidak diajarkan itu. Benar. Mereka kan darurat istilahnya. Kalau di kelas kan mau tak mau. Bedanya guru dengan orang tua, Hmm. kalau orang tua tuh harus cepat selesai itu kerjaan. Iya, betul. Nah, kalau guru kan bukan cepat selesai tapi paham nggak ini anak Iya. gitu. Nah, itu kan yang nggak semua. Mungkin kalau kebetulan orang tuanya guru SD aman. Iya, memang lah paham kan. Itu tadi ngomong kan tadi, kalau misalnya lain di kelas kan lain cerita, misalnya buat dikte tulisan dari garis pertama sampai baris terakhir. Ya, Guru mau kan tak bukan mau. lihat ini selesai atau tidak, proses dia apalagi hukuman kan. Iya, harus kau kerjakan lah pokoknya gitu. Benar. Jadi kita ini banyak lah ya sekelumit apa lah istilahnya tuh ya, cerita tentang Ya pandemi. selama pandemi ini. Mungkin Pak Stephen pengennya pesan lah buat baik itu mahasiswa, murid ataupun guru. Apalah sih pesannya supaya kita Jadi gini. tetap eksis, Ya, tetap jadi gini. Boleh pandemi ini menahan kita ya, seluruh kegiatan tertahan gitu. Yang kasihan juga tuh yang bekerja di pariwisata, hotel gitu kan. Kemudian teman-teman kita yang kerja Benar-benar ambiar ya. Iya, ambiar. Nggak ada lagi pemasukan dan lain-lain gitu kan. Tapi ini jangan dijadikan apa istilahnya itu sesuatu yang harus kita keluhkan. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita
membalik keadaan ini dengan memperbaiki diri kita sebenarnya, Jar. Yang pertama itu, kalau kami dari sisi dosen, tadinya kita merasa aman-aman saja ya. Oh ini aman, ini mahasiswa tetap gitu kan. Ternyata setelah pandemi ini UT juga terpukul. UT juga mengalami penurunan jumlah mahasiswa. Kami biasanya di sekarang ini posisinya itu biasanya sudah ada 2.500 mahasiswa baru. Sekarang ini mau sampai 1.000 saja berjuangnya luar biasa. Itu karena apa kira-kira? Itu tadi masyarakat sekarang tidak mikir ke arah situ lagi. Dia tunda dulu semua kegiatan. Mungkin perut dulu kali ya? Iya. Karena kan dia nyari makan dulu gitu. Ada hal yang lebih penting dari pendidikan mungkin bagi mereka gitu. Nah, ini jangan jadi halangan bagi kita. Ya kita putar otak. Harus terus berinovasi saran saya. Jangan patah semangat. Karena janji Allah kan semua penyakit ada obatnya. Nah, kita tinggal nunggu aja nih. Ini urusan Allah ini semua nih. Urusan kita adalah bagaimana kita menghadapi masalah ini. Jangan putus asa karena putus asa itu buruk ya. Kita tetap semangat gitu kan. Dan teman-teman mahasiswa walaupun bukan orang UT ya, juga harus mulai merubah cara belajarnya. Jangan datang ke kampus hanya untuk ketemu teman-teman, tapi kalau datang ke kampus itu manfaatkan. Ini juga pembelajaran, Jar. Benar. Kalau selama ini kan malas ke kampus. Iya. Nah, sekali itu kau udah Nah, sekarang nggak bisa ke kampus sama sekali kan berharga ternyata. Disuruh minggatin terus oleh. Iya. Nah, sekarang minggat mana minggat ya. Nah, jadi dihargai berarti kan betapa mahalnya harga sebuah kebersamaan, betapa mahalnya harga sebuah pertemuan dengan teman seperti ini. Nah, ini jarang terjadi seperti ini. Jadi kita mudah-mudahan dengan pandemi ini lebih menghargai segala sesuatu itu. Saya mungkin harapan kita sama-sama. Harapan saya ya tetap berakhir lah semuanya. Kita kembali lagi seperti biasa gitu kan. Ibadah walaupun sekarang sudah dibuka rumah ibadah gitu kan, tetap berarti kan mahal, Jar. Sholat ke masjid itu kan mahal. Selama ini itu yang kita sia-siakan gitu. Benar. Giliran sebelum pandemi males. Giliran azan tidak datang. Sekolah di rumah be. Sekarang pandemi ngaku dilarang ke masjid. Ngaku dilarang gitu. Awak kemarin enggak pernah semayang. Kemarin enggak kate ya. Kemarin marbot mukul beduk, marbot azan jadi imam pula. Makmumnya dia juga. Sampai akhirnya dia nyanyi lagu dangdut, oleh enggak kating datang kan? Iya. Karena ada itu, Jar. Di sana jauh tadi. Jauh di situ. Ada di YouTube kan? Iya. Azan enggak datang. Koma enggak datang. Sudah dinyanyi dangdut di masjid gitu kan. Datang enggak lu? Datang lu warga kampung. Kau ini gila ini. Rupanya memang itu keluarga memang sengaja dia itu ya. Sengaja supaya orang datang. Kamu tuh yang gila. Aku azan kamu udah datang. Giliran aku nyanyi dangdut kamu datang ke masjid. Bahwa masa itu, itulah cerita-cerita kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan jadi pembelajaran ya. Amin. Ya mudah-mudahan kita juga cepat berlalu. Amin. Pandemi nih supaya kita bisa hidup lagi benar-benar. Supaya kelas Mojo bisa jalan lagi. Iya, kelas Mojo. Iya, baca kerjasama juga sama Bapak dari UT nih, netizennya. Iyalah, Pak Stephen. Kita salam sehat dulu. Salam sehat. Terima kasih atas kesempatannya sudah bersedia. Terima kasih kedatangannya. Iya, sama-sama. Kopi belum keluar ini. Aman lah itu pokoknya. Iyalah, Mang Cik Bicek segala-galanya, dulur-dulur pecinta YouTube. Dipantun ke dulu sebelum ditutup. Pantun. Ini produser cerita Sriwijaya nih yang ini produser yang paling sukses. Bukan aku. Lama udah nyimpen pesan ini apa namanya pantun-pantun. Paling itu ya burung kerian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.